tinggi. Jadi kita kalau bisa jangan pernah sakit. Coba tanya oma-oma, opung-opung yang umurnya 80-an, 90-an. Umurnya bisa sampai segitu jalan masih tegap. Tadi saya lihat ada opung yang udah senior banget, jalannya masih tegap. Pasti dia gak pernah sakit. Atau jarang sekali kena flu aja, jarang-jarang banget. Ya, jadi infeksi di tubuh termasuk disbiosis. Disbiosis itu gangguan bakteri di dalam saluran pencernaan. Ini paling sering menyebabkan penuaan. Tapi juga dari luar, polusi. Kami di Jakarta polusinya luar biasa. Ya, itu ada particulate matter namanya di udara, itu PM 2,5 kalau kita lihat di HP. Biasanya bisa kita lihat ada AQI. Ya, jadi itu melihat air quality index. Kalau kita klik di situ, terus kita lihat berapa banyak kadar PM 2,5, itu tanda-tanda bahwa kita akan lebih cepat aging kalau tinggal di kota itu. Jadi kita risiko tinggi memang yang tinggal di Jakarta, ya. Nah, ini yang polutan yang bisa menyebabkan terjadinya penuaan, ya. Dan semua proses tadi akan menyebabkan adanya peradangan di dalam seluruh tubuh. Jadi bukan hanya di kulit, ya. Nah, ini kalau pada kulit, salah satu juga yang berperan adalah sinar ultraviolet. Baik secara akut, jadi kalau kita kejemur langsung kita kebakar kulit, itu bikin cepat tua. Tapi kalau kita terjemur matahari secara kronik, seorang petani yang tiap hari di sawah, itu juga akan menyebabkan terjadinya inflamasi, ya, ada peradangan di dalam kulit sehingga kulit cepat menua. Nah, kalau ada inflammaging, akan terjadi kerusakan juga di seluruh tubuh. Bisa bikin kanker. Kanker itu bukan datang tiba-tiba. Kanker itu karena ada suatu proses peradangan yang terus-menerus perlahan-lahan. Makanya banyak kanker yang berkaitan dengan virus. Nyonya White yang udah katakan 100 tahun lebih yang lalu. There is a cancer germ. Jadi ada germ, ada virus yang bisa menyebabkan terjadinya kanker. Dan sekarang ilmu pengetahuan baru mengetahui, oh iya benar ya, ada virus-virus yang bikin kanker, ya, karena peradangan kronis. Balik lagi ke inflammaging, ya. Bisa penyakit Alzheimer, Parkinson, penyakit jantung, aterosklerosis, ini penyumbatan pembuluh darah, ya. Ada gangguan dari mata, ya, macular degeneration. Jadi semua, bahkan insulin resistance, ya, diabetes tipe 2, semua berkaitan dengan inflammaging. Jadi jangan sampai kulit kita kendor, itu tanda bahwa kita punya penyakit di dalam tubuh, ya. Bahkan seorang peneliti, Ray Statman, dia katakan aging is a disease. Penuaan itu adalah suatu penyakit, tapi tampilan klinisnya bisa berbeda-beda. Ada yang penyakitnya sakit jantung, ada yang hipertensi, darah tinggi, ada yang diabetes, ya, ada yang berat badan berlebih. Tapi kerusakan di tiap selnya itu terakumulasi dan itu semua menyebabkan aging sebenarnya. Jadi semuanya aging. Kita selalu kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan yang harus kita lakukan? Kita harus merawat tubuh kita. Tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi sayangilah tubuh kita, love your body. Kita adalah penata layan tubuh kita. Kita tahu ya, tubuh kita ini baik, kudus Allah. Jadi kita harus merawatinya dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan kita biasa aja, ya kalau udah tua ya udah tua gitu. Gak bisa. Kita harus merawatinya. Nah, inilah yang kita akan pelajari. Kulit sehat, kendalikan pikiran, utamakan gerak badan. Nanti kita ketemu apa hubungannya gerak badan dengan kulit. Lahap makan buah dan sayur, ingat minum, tidur nyenyak, setia pakai tabir surya, hati-hati polusi dan atasi dengan perawatan. Ibu-ibu berarti nunggu-nunggu yang nomor 8 ya. Itu justru paling akhir. Perawatan skincare itu bukan nomor 1. Yang nomor 1 adalah kendalikan pikiran, ya. Nah, ini yang kita akan pelajari. Semua ini adalah faktor internal, ya. Kendalikan pikiran. Kenapa? Karena ini yang 7:3 ini, kalau kita cemberut, ada 7 otot wajah yang kita gunakan. Kita mikir, kita susah hati, kita merengut, berantem sama suami, berantem sama istri gitu ya. Itu bikin muka kita cemberut.
itu ada 7 otot yang digunakan. Padahal kalau kita tersenyum, hanya 3 otot yang kita gunakan dan kita akan kelihatan smiling. Ini dua-duanya umurnya jauh berbeda. Tapi yang ini walaupun keriput, sudah tua, tapi mukanya smiling. Yang ini walaupun masih muda, tapi mukanya merengut. Beda dengan kakek-kakek ini, yang satu mukanya nggak seger, kayaknya tua banget mukanya. Sedangkan yang ini walaupun umurnya barangkali lebih tua, tapi he looks happy, ya, smiling. Jadi, kerutan apa yang ada di wajah ibu-ibu sekalian, itu adalah ibu sudah tanamkan melalui pikiran selama berpuluh-puluh tahun. Ini bukan datang dengan mendadak. Kalau kita tiap hari bersyukur, kita tiap hari happy, muka kita akan kelihatan happy. Gak ada yang datang mendadak tiba-tiba pakai skincare langsung hilang tuh semua kerutan, gak ada. Ya, makanya ini tetap nomor 1. Jadi justru dari yang masih muda-muda, kendalikan pikiran kita. Karena kita akan justru kelihatan lebih awet muda pada saat kita tua nanti. Umur bisa sama, tapi kerutan yang terbentuk pasti berbeda. Nah ini bahkan ya kita tahu dong ya firman Tuhan, a cheerful heart, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi harus hatinya gembira, smile terus. Tapi ada nggak senyum yang palsu? Ada. Senyum palsu bikin awet muda juga nggak? Tidak. Oh ternyata penelitiannya, tertawa palsu juga bisa bikin awet muda. Jadi kalau kita tersenyum, pipi kita naik, ini ada otot-otot yang membuat pipi kita naik, ya. Nah, kalau kita pipinya naik, itu ada hormon happy yang dikeluarkan di otak kita. Ada hormon dopamin, serotonin, endorfin. Jadi hormon-hormon itulah yang membuat kita awet muda dan itu yang membuat kita sehat. Ini penelitian membuktikan. Jadi dikasih bolpen ya, dikasih bolpen digigit. Kalau digigit dia akan membuka gigi atasnya. Jadi kalau gigi atas itu kalau kita senyum harus kelihatan 4 gigi paling sedikit. Kalau senyumnya cuma senyum nggak itu? Cengengesan, meringis. Ya, jadi kalau senyumnya non-Duchenne smile namanya, itu non-Duchenne smile, itu neutral smile sebenarnya. Ini nggak bikin keluar itu si hormon happy itu, dopamin, serotonin, endorfin dan oksitosin ya. Jadi harus smile yang sungguh-sungguh lebar. Ya, smile. Ibu-ibu senyum. Ke kanan dan kiri coba tunjukkan giginya 4-4-nya. Smile. Nah. Ya semua lihat senyum, tiap hari harus tersenyum. Yang menarik dari penelitian ini adalah kelompok ibu-ibu ya, yang kelompok yang smiling group, ternyata heart rate, denyut jantungnya lebih lambat, ya, dan mereka tidak berkepanjangan denyut jantungnya kalau dia diberikan activity yang harus bikin denyut jantungnya berdebar, lari misalnya ya. Habis itu langsung kembali cepat ke normal. Itu artinya resilience dari jantungnya bagus dengan hanya tersenyum. Simple kan? Jadi yang awet muda bukan hanya mukanya, jantungnya juga awet muda. Bahkan dari sebuah airline di Chinese flight, latihan training untuk senyum pakai bolpen, ya, pakai sumpit ditaruh di giginya supaya bisa latihan tersenyum. Bahkan satu penelitian, ini lucu lagi dari Cardiff University, orang yang mukanya merengut kemudian disuntik dengan botox. Tahu ya botox itu apa? Itu adalah suatu cairan yang disuntikkan membuat rileks otot-otot wajahnya. Jadi nggak bisa merengut, walaupun hatinya lagi gundah juga nggak bisa merengut karena ototnya udah dilemahkan, dia dibikin rileks. Ternyata pada saat dia tidak merengut lagi mukanya, ternyata kekebalan tubuhnya meningkat, diukur kekebalan tubuhnya. Jadi semua senyuman itu bikin imunitasnya naik, bikin jantungnya sehat, dan kerutan jadi lebih lambat tumbuh. Simple kan? Ya.
Baik, Filipi 4 ayat 8 mengingatkan kita apa yang harus kita pikir, karena kita mengendalikan pikiran, ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita harus positive thinking. Sekarang kalau buka televisi masih bisa positive thinking nggak? Enggak. Saya udah hampir nggak pernah nonton TV udah bertahun-tahun. Ya mungkin karena nggak ada waktu juga ya, nggak punya kesempatan untuk nonton TV. Jadi saya nggak pernah lihat itu berita-berita yang nggak enak didengar. Kalau lagi di tempat praktek itu di ruang lounge dokter, itu TV-nya nyala terus. Tapi saya masuk ke situ cuma sebentar, ambil minum dulu, habis itu balik lagi lihat pasien lagi. Jadi saya tidak lama-lama lihat berita. Nyebelin beritanya, udah tinggalin, nggak mau dilihat lagi, ya. Jadi kita kalau perlu nggak usah buka TV, apalagi lihat-lihat berita yang nggak bagus ya. Berpikir positif, semua yang sedap didengar, itu aja yang kita dengarkan, ya. Bahkan ada penelitian, orang itu dikenali berdasarkan bukan postur tubuhnya yang dikenali, tapi biasanya adalah ekspresi wajahnya, ya. Jadi ekspresi emosional itu terlihat dari mulut tadi yang tersenyum itu dan mata yang bercahaya. Itu sudah bisa menandakan suasana hati. Orang kelihatan cantiknya itu dari matanya dan mulutnya. Jadi gimana mata kita? Harus bercahaya. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Lea dan Rahel apa bedanya? Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Jadi terlihat dari mata kita dan senyuman kita. Itulah yang membuat kita cantik. Baik, bagian yang kedua. Utamakan gerak badan. Ini seorang yang sudah punya umurnya 76 tahun pada saat foto ini diambil. Dia sudah mulai latihan olahraga saat dia usia 58. Jadi nggak ada kata terlambat untuk mulai olahraga. Ya, ada orang yang saya nggak pernah olahraga kok dari muda, nggak apa-apa, baik-baik aja. Nggak bisa. Kalau kita tidak punya otot, itu yang akan membuat kita cepat tua. Ya, harus punya otot. Ibu-ibu bilang, ya saya kan ngepel, nyapu tiap hari. Itu beda ototnya. Itu otot yang berbeda, tidak terbentuk muscle yang firm kalau tidak angkat beban, exercise. Ya kalau ibu-ibu bawa pikulan mungkin otot akan terbentuk. Nah, Edwina Brocklesby ini, dia waktu itu suaminya meninggal pada saat dia umur sekitar 56. Jadi dia sangat sedih, dia nggak ngapa-ngapain, dia diam aja. Dia merenungi nasibnya. Tapi anaknya, dia bilang, Mama ayo pergi ke gym, harus olahraga. Dengan olahraga pasti akan lebih happy, lebih sehat. Dan betul apa yang dia lakukan, tahun berikutnya 2 tahun kemudian dia sudah bisa melakukan triathlon. Triathlon itu jadi udah lari, bersepeda dan berenang. Exercise terus sampai usianya di foto ini 76 tahun. Masih fit. Jadi nggak ada kata terlambat ya kita untuk exercise. Dan kelihatan wajahnya awet muda karena dia memiliki otot yang bagus ya. Nah ini sebuah penelitian exercise and the aging immune system. Sistem imun kita, kekebalan tubuh kita akan melemah kalau kita tidak berolahraga. 30% dari zat proinflamasi ya namanya sitokin interleukin 6 IL6 ini ada dari jaringan lemak. Jadi kita harus kurangi nih lemak-lemak semuanya nih ya. Karena itu obesitas atau kelebihan berat badan itu selalu berkaitan dengan suatu proses peradangan atau inflamasi kronik di dalam badan. Dan itu juga akan membuat limfosit T, limfosit T ini sel darah putih ya, yang jumlahnya lebih sedikit. Tapi kalau orang yang rajin olahraga, limfosit T-nya ini justru akan lebih baik kondisinya. Jadi jangan sampai kelebihan berat badan. Nah ini suatu penelitian pada tikus ya. Tikus yang dikasih exercise ternyata kalau ada luka akan lebih cepat sembuh lukanya dibandingkan dengan tikus yang tidak pernah exercise. Jadi tikus tuh kasihannya namanya juga kelinci percobaan atau sebenarnya tikus percobaan ya. Jadi olahraga akan menginduksi anti peradangan, anti inflamasi dan penyembuhan luka menjadi lebih cepat.
Bagian ketiga, nah ini yang sering kita dengar ya, lahap makan buah dan sayur. Kenapa perlunya? Karena ini salah satu penelitiannya, fitonutrien yang ada di dalam sayur dan buah-buahan di semua tumbuh-tumbuhan ini membuat kesehatan pada kulit kita. Khususnya zat apa? Ada alfa tokoferol, flavonoid, beta karoten, likopen, lutein. Ini ada di dalam semua sayur dan buah yang warnanya orange, merah, dan daun-daunan hijau. Simpel kan? Ya, jadi itu saja kita konsumsi, apa yang terjadi? Ini akan memproteksi kulit kita terhadap kerusakan akibat UV, sinar ultraviolet. Ya, jadi makanan yang kaya fitonutrien khususnya yang tadi nih beta karoten, likopen, lutein ini yang mencegah photoaging. Ini penelitian yang lain ya, dengan dia mencoba dengan beta karoten dan golongan karotenoid lainnya, ternyata membuat kulit kita tahan terhadap sinar matahari. Makanya saya selalu katakan, kan katanya berjemur kena matahari sehat ya. Sehat nggak matahari? Sehat, tapi nggak boleh berlebihan. Dan syarat kedua adalah jangan coba-coba kena matahari kalau belum cukup makan sayuran hijau dan sayuran buah-buahan yang warna orange dan merah. Kita malah membuat risiko lebih besar terjadi kanker kulit kalau kita tidak cukup makan sayuran dan buah-buahan ini. Ini salah satu bukti dari penelitiannya. Orang yang makan banyak sayur dan buah yang tadi nih, yang banyak kandungan beta karoten dan golongan karotenoid lainnya, dia tahan, kulitnya nggak jadi merah kalau kena matahari. Jadi ada slogan, eat your sunscreen. Bukan sunscreen dalam tubuh itu kita makan, bukan. Tapi kita punya makanan bekerja sebagai tabir surya, sebagai pertahanan kulit kita supaya kulit kita tidak rusak oleh sinar matahari. Jadi nomor 1 itu dulu ya, penggunaan tabir surya yang dioles nanti di bagian nomor 8. Nomor 3 ini udah langsung kita harus makan dulu makanan sehat, baru kita kulitnya akan tahan terhadap kerusakan. Nah, ada lagi satu lagi yang bisa membuat awet muda secara keseluruhan, bukan hanya di kulit. Adanya suatu protein yang namanya sirtuin. Sirtuin inilah yang membuat slow the aging process, ya. Nah, zat sirtuin ini diproduksi oleh badan kita, tapi diproduksi kalau ngapain? Kalau kita exercise, ya, lalu caloric restriction, jadi makannya jangan banyak, restriksi kalori. Kalau biasa makan 1 piring besar penuh, sekarang coba kita kurangi, piringnya dikecilin, ya. Dengan piringnya dikecilkan, itu akan membuat sirtuinnya akan diproduksi. Atau kalau saya biasanya saya senang puasa 2 kali seminggu. Ya, banyak orang Jawa biasanya puasa Senin Kemis ya. Nah, puasa Senin Kemis itu bagus. Itu mencegah penuaan. Ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian makanan yang jenisnya sirtuin activating compounds. Contohnya adalah paling gampang di Indonesia ini selalu ada kurkumin. Kurkumin itu apa? Kunyit, betul. Makanan kita harus selalu ada kunyitnya. Mau ditaruh di sayurannya, mau ditaruh dibikin jadi kunyit asam, diminum dalam bentuk minum, boleh ya. Tapi kunyit itu paling anti aging, ya. Makanya kunyit harus selalu ada, ya. Kemudian ada resveratrol. Resveratrol itu apa? Ada yang tahu? Resveratrol ada di dalam buah anggur. Jadi buah anggur itu sehat, ya, tapi bukan anggur yang pakai alkohol, buahnya yang mengandung resveratrol, bukan alkoholnya, beda, ya. Dan ini ada banyak sekali buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengaktifkan sirtuin, ya. Jadi kesimpulannya yang gampang kita konsumsi apa? Semua antioksidan golongan flavonoid, tadi ya, anggur, buah-buah berry yang lain, strawberry, blueberry, ya. Ini buah-buahan yang paling bagus. Kemudian golongan polifenol paling utama adanya di dalam bawang. Bawang merah, bawang bombay, dan semua sayuran hijau.
Kemudian golongan tadi karotenoid, semua yang warnanya orange dan merah ya. Artinya pepaya, wortel, labu ya. Semua ini bisa. Kemudian tomat ya. Tomat itu isinya golongan karotenoidnya namanya lutein ya. Lalu bahan-bahan yang lain yang mengandung banyak vitamin C. Kenapa perlu? Buat bikin kolagen di kulit kita. Jadi bukan beli minuman kolagen ibu-ibu. Kan banyak tuh promosi ya. Kapsul kolagen, minuman kolagen, nggak perlu. Kalau kita tingkatkan kadar vitamin C di dalam tubuh kita, konsumsi vitamin C dari segala macam buah dan sayuran, itu kita sudah bikin sendiri. Kulit kita yang membuat kolagen. Ya memang Tuhan ciptakan sel di dalam kulit kita namanya sel fibroblast, itulah yang menghasilkan kolagen. Ya. Vitamin C dari mana? Jeruk, lemon, apalagi yang kandungan vitamin C-nya tinggi? Hah? Cabai. Kalau cabai lain, ya golongannya dia mungkin masih bisa ke kategori karotenoid. Tapi golongan bukan cabai, tapi biasanya paprika. Paprika tahu ya? Kan ada paprika yang merah, hijau, kuning. Ya, paprika itu tinggi vitamin C-nya. Buah apa lagi yang paling tinggi di Indonesia vitamin C-nya? Jambu merah, betul. Makanya orang sakit DBD dikasihnya jus jambu. Kenapa? Bukan karena jambunya jadi bisa bikin sel darah yang namanya trombosit yang turun, karena vitamin C-nya sangat tinggi. Ya, jadi boleh itu semua dikonsumsi untuk mendapatkan vitamin C. Kemudian vitamin E, nggak usah beli suplemen vitamin E. Kenapa? Saya suka musuhan nih sama suplemen vitamin E. Saya nggak pernah kasih suplemen vitamin E buat pasien saya. Kenapa? Suplemen itu sintetik vitamin E-nya. Bukan vitamin E dalam bentuk molekulnya yang asli. Akibatnya apa? Ada banyak reaksi-reaksi yang terjadi di badan. Yang saya paling sering perhatikan adalah justru jadi jerawatan. Minum vitamin E dipikir kulitnya biar lembab, hasil akhirnya jerawatan. Jadi nggak usah pakai suplemen vitamin E. Sumber vitamin E-nya dari makanan yang paling gampang adalah alpukat. Apalagi yang ada kandungan vitamin E? Kecambah, ya toge. Semua golongan biji-bijian, polong-polongan, kalau mulai berkecambah itu kandungan vitamin E-nya naik. Nah itu bisa dikonsumsi. Lalu zinc. Ini perlu untuk repair, untuk memperbaiki DNA. Ya, kerusakan DNA tadi karena proses aging itu, inflammaging, akan rusak DNA-nya. Nah, supaya DNA-nya bisa diperbaiki, kita perlu zinc. Adanya di dalam kacang-kacangan, ya, terutama ini Brazil nut. Kemudian kita ada masih zat lain, selenium dan sebagainya, itu ada di jamur, ada di biji labu, ya, pumpkin seed. Pokoknya itu semua yang kita butuhkan. Nah, jadi kita makannya gimana dong, ngatur makanan supaya awet muda? Ini salah satu penelitian relatif baru tahun 2023. Kalau nggak salah waktu itu dia 2023 awal. Nah ini dari American Gut Project ya dan Human Food Project. Dia katakan konsumsi 30 jenis tanaman per minggu memiliki mikrobiota khusus yang paling sehat dan umurnya makin panjang, segala penyakit pergi. Jadi bukan an apple a day keeps the doctor away. Nggak cukup ya hanya dengan satu apel. Kita harus 30 jenis tanaman dalam satu minggu. Caranya gimana? Tadi pagi ibu-ibu sarapan apa? Ayam. Ayam bukan tanaman ibu. Harus yang tumbuh di tanah. Apa misalnya? Kangkung, ada yang sarapan kangkung, ada yang buah. Buah. Tadi pagi misalnya makannya apa? Pepaya. Apalagi? Pisang. Jeruk. Apalagi? Kalau bisa buah dalam sehari 3 macam buah ya. Dalam satu hari kalau bisa 3 macam buah ya. Kalau ada yang makan nasi tanaman enggak? Beras tanaman ya? Beras tanaman. Apalagi kita makan tempe. Tempe dibuat dari kedelai. Tanaman kan?
Udah 5 macam ya. Barangkali bumbunya untuk si tempenya kita pakai ketumbar. Ketumbar tanaman bukan? Tanaman ketumbar. Ada bawang putih, ada bawang merah, ya, ada tambah cabai. Udah 9 tuh. Ya, baru sarapan pagi. Nanti makan siang kita makan apa? Ada brokoli, ada jamur, aman ya jamurnya. Kalau apa soun apa bihun tadi kayaknya bukan ya, bukan. Jadi kalau yang ada jenisnya tanaman itu dibanyakin, yang bukan tanaman dikurangi ya. Jadi yang bihun kayaknya udah olahan ya, dari tepung beras memang, tapi sudah olahan. Jadi kita jumlahkan dalam 1 minggu harus 30 jenis. Bagus nggak kalau makan brokoli? Bagus. Tapi kalau tiap hari hanya makan brokoli sehat nggak? Nggak sehat, nggak cukup. Ya, artinya kita harus ganti-ganti tuh sayurnya. Hari ini brokoli, besok misalnya bayam, besoknya lagi barangkali mau bikin tomat, ya, salad, buncis, pakai jagung. Ya, itu kan semakin campur aduk kayak sayur asem. Orang Sunda kan biasanya sayur asem tuh campur aduk ya. Segala macam masuk tuh di dalam. Itu 1 kali makan sayur aja udah kombinasi bisa 5 macam, 6 macam bahkan. Nah, itu yang sehat ya. Karena apa? Ini bakterinya nih. Golongan Ruminococcus ini paling banyak jumlahnya pada orang yang makan paling banyak tanaman. Jadi kita nggak usah ngomong harus vegetarian atau non vegetarian. Kita nggak usah ngomongin itu dulu. Konsentrasikan makan sayuran, buah-buahan, semua tanaman dalam jumlah yang banyak. Kalau ibu-ibu belum bisa berhenti ngemil sedikit makan ikan, ya sudah nggak apa-apa. Tapi ikannya berapa banyak? Sedikit. Orang Jepang yang umurnya paling panjang, orang Okinawa, makan ikan itu 1% dari seluruh porsi makanannya. 1%. Dia nggak pernah makan ikan banyak, dia makan selembar tipis. Tipis lagi kan kalau sushi dia makan kan? Sisanya dia makan ubi ungu, makan nasi, makan sayuran, makan labu. Itu makanan mereka. Ya, jadi kita pun demikian, kita bisa mencontoh seperti itu. Bagian yang keempat, ingat minum. Karena apa? Tubuh kita, coba lihat, otak kita aja 83%-nya air. Ya, kulit kita itu sekitar 70% air. Paru-paru kita, darah kita, mata kita, jantung kita, ini semua terdiri atas air. Nah, saya tunggu-tunggu di penelitian ini. Akhirnya ada yang meneliti, ya, tahun 2015. Ya, penelitian ini membuktikan bahwa minum air yang lebih tinggi sekitar 3,2 liter per hari, ini banyak loh. Ini barangkali kalau orang barat kan badannya tinggi-tinggi besar, ya, kayak saya badannya besar. Jadi mungkin 3 liter, kalau saya biasanya minum rata-rata 3 liter sehari. Kalau badannya kecil, boleh sedikit kurang dari 3 liter, mungkin 2,7 liter per hari. Tapi kalau badannya tinggi-tinggi besar, ya udah kita harus 3 liter minimal. Ya, dalam penelitian ini 3,2 liter. Secara teratur berdampak positif terhadap fisiologi kulitnya. Jadi kulitnya tidak mudah terjadi penguapan dari cairan. Kulit kita ini tiap hari ada penguapan. Tapi kalau kita bisa kurangi penguapan, kulitnya akan lebih lembab. Kalau kulitnya lembab, kelihatan gimana? Awet muda, akan lebih kencang. Kerutan-kerutan lebih lama baru muncul. Ya, jadi semua yang konsumsi airnya cukup, maka kulitnya akan lebih lembab. Bagian kelima, simple, tidur nyenyak. Ini pelajaran buat saya juga, karena anak saya suka ngomel-ngomel. Mama nih gimana sih suka tidurnya begadang? Ya ini kalau lagi harus bikin PowerPoint begini, jadi terpaksa saya ikutan begadang. Tapi kita harus tidur 8 jam per hari. Kenapa? Pada saat kita tidur, ada regenerasi dari semua sel tubuh kita dan sel otak kita. Dan yang paling penting adalah suatu hormon yang diproduksi pada saat kita tidur. Namanya hormon melatonin. Nah, hormon ini orang sering bilang sebagai hanya hormon tidur, tapi ini adalah hormon anti-aging. Jadi semua sel tubuh kita akan diperbaharui. Nah, melatonin itu harus diproduksi malam hari oleh sebuah kelenjar kecil di otak kita, namanya pineal gland.
dia akan diproduksi kalau tidak ada sinar. Jadi kalau ini tidak ada sinar, tidak melihat sinar matanya, maka dia produksi melatonin, ya. Dia produksi melatonin paling tinggi pada jam 9 malam. Artinya sebenarnya jam 9 malam kita harus sudah siap-siap tidur. Ya. Bisa ibu-ibu tidur jam 9? Masih pada nonton drakor? Nah, harusnya kita jam 9 tidur, ya. Pada pagi hari sekitar jam 7.30 melatoninnya turun. Setelah itu barulah tumbuh muncul hormon lain yang membuat kita seger, ya, hormon kortisol, ya. Tapi yang paling penting adalah inhibition dari sinar. Siapa yang tidurnya masih pakai lampu? Ada yang tidur pakai lampu? Ibu masih pakai lampu? Ada lagi yang masih suka pakai lampu kalau tidur? Satu lagi, ngaku ya, pelan-pelan di belakang juga ibu ya. Kalau bisa tidurnya harus benar-benar gelap. Karena kalau ada sinar sedikit saja, terutama sinar yang datang dari atas. Sinar dari lampu kan letaknya di atas biasanya. Itu yang akan membuat tubuh kita tidak memproduksi melatonin. Bisa tidur nggak? Bisa tidur, tapi bukan tidur yang berkualitas. Kita tidak dapatkan hormon anti-agingnya. Jadi harus gelap. Yang susah sekarang adalah gadget-gadget kita kalau di charge ada LED lightnya nyala. Saya tiap malam suka susah repot cari karton tutupin yang steker yang sebelah sini, nanti cari karton tutupin steker sebelah sana. Karena itu mengganggu, silau sekali sinarnya. Jadi harus kita hilangkan sinar-sinar kecil-kecil yang sebenarnya sangat tajam dan membuat otak kita tidak memproduksi hormon melatonin, ya. Jadi bagaimana caranya? Ada yang meletakkan HP-nya untuk di-charge di ruangan yang lain, itu salah satu cara, ya. Jangan charge di dalam ruangan tidur kita. Bagaimanapun caranya matikan lampu, ya, gelap, ya. Nah, penelitian yang baru-baru ini adalah ternyata hormon melatonin itu bukan hanya diproduksi pada malam hari. Nah, itu menarik ya. Diproduksi juga pada siang hari oleh semua sel tubuh kita, terutama kulit kita. Luar biasa ya, kulit ternyata tuh menghasilkan hormon yang sangat penting. Di mana dia produksi? Di bagian di dalam sel yang namanya mitokondria. Ini pabrik energi di dalam setiap sel. Jadi kalau ada sinar, sinarnya itu justru biasanya sinar tampak, visible light, dan sinar inframerah itu akan produksi melatonin di dalam sel-sel tubuh kita, terutama di kulit kita. Lalu apa yang dilakukan? Dia akan memperbaharui yang rusak di dalam sel itu, namanya juga melatonin, hormon anti-aging. Jadi dia membuat aging proses itu dihilangkan di dalam sel, reaktif oksigen spesiesnya dihilangkan. Jadi kita makanya perlu kena sinar matahari. Sinar matahari jam berapa? Jam berapapun dimana kita lihat sinarnya terang. Ibu-ibu bisa keluar jam 10 pagi, monggo. Mau keluarnya jam 12 siang, silahkan. Yang penting kita harus kena matahari setiap hari. Gak bisa kita hanya kerja di dalam ruangan, kita bersihin rumah sampai capek gitu ya, beres-beres, masak, bersih-bersih, sapu, pel, tapi kita lupa kena matahari. Nah, untuk anti-aging, untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan, kita harus kena matahari. Jadi, melatonin hormon anti-aging ini didapatkan di malam hari kalau gelap dan di siang hari kalau kita kena sinar matahari. Simple kan? Jadi kita tidurnya harus nyenyak. Kalau kita kena sinar di siang hari, maka kita malamnya juga akan tidur dengan nyenyak. Nah, sekarang baru kita ke faktor eksternal yang dari luar. Apa yang bisa kita lakukan? Setiap menggunakan tabir surya, sunscreen. Orang zaman dulu pakai tabir surya nggak ya? Pakai. Apa yo? Nggak tahu. Kalau ibu-ibu di kampung, di Jawa lah biasanya,
Kalau dia pergi ke sawah, biasanya dia pakai apa? Bedak dingin, ya, pakai bedak pupur, itu sunscreen. Dan itu ada di berbagai bangsa di daerah-daerah yang beriklim tropis. Di Thailand ada, ya, namanya Tanaka. Jadi dia pakai tepung beras, ya, dia kasih kunyit sedikit aja, warnanya harus kuning-kuning dikit kalau orang sana ya. Kalau orang kita senengnya yang putih kan. Lalu dia campur dengan air. Kalau di kita biasa pakai air mawar, gitu kan? Udah jadi bedak dingin, ditempel di mukanya, baru dia pergi ke sawah. Itu tabir surya tradisional. Kita sekarang nggak mau kelihatan mukanya putih-putih, lalu kita gunakan tabir surya yang nyeret. Nah, itu nanti kita belajar sedikit ya tentang tabir surya. Nah, kenapa pentingnya di wajah? Karena kulit wajah kita tidak pernah tutupi. Dari sejak kita anak-anak sampai usia sekarang, kita nggak pernah tutup kan muka kita, kecuali kita pakai cadar 24/7, ya kan kita enggak, dibuka terus. Jadi kita sangat banyak terpapar sinar matahari di kulit wajah kita, sehingga kanker kulit paling banyak adanya di wajah dan leher. Terutama lokasinya ya ini, sekitar mata, hidung, di pipi bagian bawah, pipi samping sampai ke dahi. Ini adalah area yang paling sering terjadi kanker kulit. Ya, nah ini saya ambil dari buku Non Melanoma Skin Cancer of the Head and Neck, karena memang kepala dan leher itu paling tinggi terjadi kanker kulit. Nah, apa penyebab kanker kulit? Sinar matahari, ultraviolet A dan ultraviolet B. Jadi kita harus menggunakan memang tabir surya untuk mencegah terjadinya kerusakan. Baik nggak ultraviolet B? Baik, kalau digunakan dalam jumlah yang pas. Harus pas, supaya bisa bikin vitamin D. Tapi begitu kita berlebihan, itu justru akan membuat kulit kita lebih mudah terkena kanker kulit. Lalu tadi yang syarat yang pertama tadi saya sebutin apa? Harus makan sayur yang warna hijau dan buah-buahan yang warna orange, merah, kuning. Kalau enggak, kulit kita akan rusak akibat sinar ultraviolet A dan B. Jadi kita harus punya pertahanan dari dalam. Sunscreen yang dimakan, ya, eat your sunscreen. Nah, tabir surya cara kerjanya kan kita sering lihat SPF. Apa itu SPF? Sun Protection Factor. Itu hanya untuk ultraviolet B. Padahal ultraviolet B itu cuma sekitar 5% dari seluruh sinar yang ada yang datang dari matahari ke permukaan bumi kita. Yang lebih banyak adalah ultraviolet A. Nah, ultraviolet A itu juga bisa menyebabkan kerusakan dan terutama anti-aging karena dia tembus sampai ke lapisan dalam. Jadi tabir surya itu ada yang bekerja memfiltrasi, ada yang memantulkan. Jadi kalau yang ini dia memfiltrasi, kalau yang ini dia memantulkan. Ya, jadi cara kerja sunscreen berbeda-beda. Nah, apa yang dimaksud dengan sun protection factor ini? Ada yang 50, ada yang 35, ada 30, ada 20. Apa sih maksudnya? Kalau ini sinar matahari di satuan yang digunakan adalah foton, ya. Jadi ada foton 100 katakanlah. 100-100-nya kena ke kulit kalau tidak menggunakan tabir surya. Kalau kita pakai tabir surya SPF 15, 93% dari foton itu bisa ditangkal atau dinetralisir oleh tabir surya. Jadi SPF 15 udah cukup belum? Sebenarnya udah cukup bagus SPF 15, tapi tetap lebih bagus kalau dia 30, ya, dia bisa lebih banyak ditangkal, atau paling bagus adalah SPF 50, 98% bisa ditangkal kerusakan akibat sinar ultraviolet. Jadi itulah yang membuat SPF semakin tinggi pasti akan lebih bagus. Tapi selisihnya berapa persen? Ya selisihnya sedikit, bayangin ini 98, di 96, di 93%. Jadi selisihnya nggak banyak. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau beli tabir surya, lihat SPF-nya, semakin tinggi angka SPF, tentu akan lebih bagus. Tapi tentu harganya naik. Artinya kita nggak usah berkecil hati, kalau kita bisa beli yang 30 ya 30 aja. Lalu tadi kan saya sudah sebutkan ada ultraviolet A.
Untuk ultraviolet A, satuan untuk protectionnya itu bukan menggunakan SPF, tapi pakainya PA, ya, protection untuk UVA. Dia ada tanda plusnya 1, ada 2, ada 3, ada yang 4. Semakin tinggi plusnya, semakin banyak, semakin sedikit sinar yang bisa masuk tembus ke dalam kulit kita. Jadi anjurannya kalau bisa PA-nya positif 3 atau positif 4. Ya, jadi cari kalau sunscreen caranya gini. Nah, ini yang tadi saya bilang Tanaka, ya, di Burma mereka pakai sunscreen, ya ini sunscreen tradisional, ya. Nah, kalau beli sunscreen, nah ini dia. Ada satu topik lain yang biasanya saya bawakan adalah mengenai bahan-bahan toksik, bahan-bahan berbahaya di sekitar kita. Mungkin ada yang pernah dapat itu ya di TikTok, ada yang masukin TikTok, saya juga nggak ngerti siapa yang masukin, saya nggak punya TikTok padahal. Jadi ada banyak bahan yang sebenarnya berbahaya bagi kesehatan kita, terutama di dalam kosmetik, ya, termasuk di dalam sunscreen tabir surya. Ini ada beberapa zat yang sebenarnya bisa mengganggu hormon dan bahkan beberapa diduga bisa menyebabkan kanker. Oksibenzon, oktinoksat, homosalat, ya, terutama juga pengawet, ya, paraben. Nah, itu bahan-bahan yang sebenarnya kurang baik untuk kesehatan. Jadi kalau beli sunscreen, kalau saya anjurkan area yang hijau ini, ya, ini bisa lihat di websitenya IWG, ya, dia selalu update kalau ada penelitian baru tentang tabir surya, tentang skincare dan sebagainya. Pilih jenisnya, kalau saya anjurkan selalu yang physical sunscreen, ya, jadi yang physical atau nama lainnya mineral sunscreen, atau yang hybrid. Hybrid artinya campuran antara mineral dan avobenzon. Avobenzon sampai saat ini masih dianggap salah satu yang aman. Jadi harus buka bagian belakangnya, lihat, baca ingredientsnya apa nih. Ini ada avobenzon, kemudian ada, misalnya kecil-kecil nih ya, tapi dia ada homosalat, ada oktinoksat, ada octocrylene, oksibenzon, berarti jadinya nggak bagus sunscreen yang ini. Mungkin ini lebih nyerap, orang kan senengnya yang agak nyerap gitu ya, nggak kelihatan medok putih. Yang ini isinya hanya titanium dioxide sama zinc oxide, jadi dia hanya physical sunscreen atau nama lainnya mineral sunscreen. Kalau saya pakai yang ini mungkin agak medok, tapi jauh lebih aman. Ya. Kalau saya untuk hari-hari saya senang menggunakan yang campuran, ya, dari beberapa bahan ini yang seperti yang saya gunakan hari ini. Tapi kalau menggunakan untuk saya keluar kena sinar matahari, saya akan pilih yang isinya hanya titanium dioxide dan zinc oxide. Itu protectionnya paling bagus dan paling aman untuk kesehatan. Jadi kita harus tahu ya, mau pilih yang mana. Lalu berapa banyak kita harus pakai? Kita satuannya adalah fingertip unit, 1 ruas jari, ya. Untuk wajah dan leher kita butuh 2,5 ruas jari. Jadi 1 ruas oleskan, tunggu dia kering, tambahin lagi 1 ruas jari lagi, habis itu ambil 1/2 ruas untuk leher bagian depan maupun bagian belakang, ya. Jadi begitu cara menggunakan tabir surya. Jangan pelit karena mahal tabir suryanya lalu pakainya cuma secuil. Itu proteksinya sama dengan cuma 3 SPF kali, nggak sampai 50. Jadi kita nggak boleh pakai terlalu sedikit, jadi nggak berguna, ya. Sunscreen application 2,5 fingertip unit, atau kalau pakai sendok teh pakainya 1 sampai 2 sendok teh untuk wajah dan leher, dan reaplikasi dioleskan ulang setelah kira-kira 5 jam atau 2 jam kalau kita tergesek, kalau kita berenang kena air, kita keringetan, nah itu harus aplikasi ulang, ya. Lebih bagus kalau dioleskan 20 menit sebelum aktivitas di air, ya, mencegah penuaan dan mencegah kanker kulit. Nah, bagian ke-7 kita sudah hampir di ujung. Hati-hati dengan polusi. Tadi saya